Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi statistika. Pada materi ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas materi dalam statistika kali ini. Kita terdapat materi pertama yakni kuartil, desil, dan persentil. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kuartil. Nah, di sini apa sih kuartil itu? Apa itu kuartil? Tentunya kalian bertanya-tanya mengenai apa itu kuartil. Lanjut saja, mari kita bahas secara mendalam apa itu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, K1 sampai 25% data, K2 sampai 50%, dan K3 sampai 75%. Terdapat 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua dengan sebutan atau simbol dengan Q2 atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Kuartil data, di sini kita akan masuk mengenai kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal adalah, kita akan membahas mengenai data tunggal terlebih dahulu ya teman-teman. Data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval. Kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian yang sama besar. Contoh dari data tunggal adalah 1,1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan saat ini kita akan membahas mengenai data berkelompok. Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Baik, di samping ini adalah contoh dari data berkelompok. Bisa dilihat terdapat nilai rentang 30 hingga 39, 40 sampai 49, dan seterusnya. Yang kemudian di sampingnya terdapat frekuensi yang menunjukkan ada berapa banyak sih nilai atau data yang berada di rentang 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari kuartil. Rumus dari kuartil terbagi menjadi 2, data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal seperti yang bisa kita lihat, QI sama dengan I dalam kurung N-1 tutup kurung dibagi 4 dengan QI sama dengan kuartil ke I. I sendiri yakni 1, 2, dan 3. Atau kita bisa mengatakan adalah ini adalah letak kuartil yang akan dicari. Sedangkan N adalah banyak data yang ada. Seperti itu. Kemudian data berkelompok. Data berkelompok selanjutnya yakni rumus dari mengenai data berkelompok. Data berkelompok ini ada QI sama dengan I per 4N. Yang mana ini rumus yang pertama ini kita gunakan untuk mencari letak dari kuartil tersebut. Yang dengan penjelasan QI sama dengan kuartil ke I adalah letak kuartil yang akan dicari, N adalah banyaknya data yang ada. Selanjutnya yakni rumus, kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai rumus kuartil data berkelompok.
Baik, seperti rumus yang pertama tadi, untuk rumus QI sama dengan I per 4 dikali N, ini dengan penjelasannya seperti yang tadi, yang pertama, rumus pertama ini kita gunakan untuk mencari letak dari kuartil yang akan kita cari. Selanjutnya, terdapat rumus yang kedua, yakni rumus tahap selanjutnya, yakni QI sama dengan TB plus P dalam kurung NI per 4 dikurangi FK per F, tutup kurung. Dengan keterangan, yakni TBI, mohon maaf tadi saya salah menyebutkan TB saja, TBI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I. Dengan kemudian P sama dengan interval kelas. FK dengan keterangan frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I. Kemudian ada F dengan keterangan frekuensi kuartil ke I. Dan kemudian ada N, banyaknya data, dan I, posisi kuartil yang dicari. Posisi kuartil yang dicari biasanya dari rentang 1 hingga 3. Jadi kita bisa memilih mencari, kalau katakanlah kita mencari posisi kuartil kedua, maka I yang berada di sini kita ganti dengan 2. Begitupun ketika mencari 1 atau 3. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Baik, contoh soal berikut. Ini adalah untuk soal data berkelompok. Yang pertama, diketahui tabel berat badan siswa SD kelas 1 SD Mulia dengan sebagai berikut. Jadi di sini kita diberikan sebuah tabel mengenai berat badan SD Mulia dari kelas 1 hingga kelas 6. Di sini ada yang pertama, tabel pertama ini 25, rentang 25 hingga 28 dengan frekuensi 30. Kemudian ada 20, berat badan 29 hingga 32 kilo dengan frekuensi 22. Kemudian berat badan 33 hingga 36 kilo dengan frekuensi 45. Kemudian terdapat 37 kilo hingga 40 kilo dengan frekuensi 16. Dan di sini juga diketahui bahwa jumlah frekuensi dari keseluruhan data adalah 113. Pertanyaannya yakni tentukan kuartil 1 dari tabel di atas. Baik, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. Bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif dapat dihitung melalui ini. Jadi tabel pertama ini frekuensi dari berat badan 25 hingga 28 kan 30. Kita jumlahkan saja dengan frekuensi yang di bawahnya. 30 ditambah 22, 52. 52 tambah 45 sama dengan 97. 97 tambah 16 sama dengan 113. Setelah kita menentukan frekuensi kumulatif, selanjutnya kita tentukan letak kuartil pertama. Nah, letak kuartil pertama atau letak Q1, kita menggunakan rumus yang pertama ya. Kita mencari letak kuartil pertama. Rumusnya yakni QI sama dengan I per 4 dikali N. Dengan I sama dengan 1. Sehingga diperoleh sebagai berikut. 28,25. Karena letak kuartilnya berada di 28,25, maka kuartil tersebut berada di rentang 25 hingga 28 kilo. Mohon maaf, di rentang 25 hingga 28.
Oke. Selanjutnya kita langkah ketiga yakni menentukan tepi bawah kuartil 1 dan panjang data interval atau bisa disebut dengan P. Kita mencari TBI atau tepi bawah kuartil pertama yakni 25 dikurangi 0,5. Mengapa kok dikurangi 0,5? Karena kan memang untuk mencari tepi bawah kita kurangi 0,5. Sehingga TB1 atau tepi bawah kuartil pertama yakni 24,5. Selanjutnya kita mencari panjang interval. Panjang data atau panjang interval panjang data adalah 4. Mengapa? Ya, karena tadi rentang atau panjang interval dari tabel yang kita ketahui, yakni dari 25 hingga 28 itu terdapat dalam rentang 4 angka. Jadi 25, 26, 27, 28. 4 angka. Sehingga panjang data atau panjang intervalnya adalah 4. Kemudian langkah keempat, yakni substitusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada persamaan berikut. Kita telah mengetahui berbagai nilai-nilai yang telah kita dapat, kemudian kita substitusikan pada rumus yang kedua, rumus atau tahap selanjutnya yakni Q1 sama dengan TB1, QI sama dengan TBI plus P dalam kurung NI per 4 dikurangi FK dibagi F. Kita tadi telah mendapatkan TBI ini kita ganti 1 ya. Sehingga TB1 kita mendapatkan 24,5. Kemudian kita mencari P-nya tadi, kita mendapatkan panjang data atau panjang intervalnya adalah 4. Kemudian untuk NI ini banyak data atau jumlah frekuensi, yakni terdapat 113 dibagi 4 dikurangi FK. FK ini frekuensi kumulatif pada yang pertama yakni 0 per frekuensi yakni 30. Sehingga kita operasikan 24,5 ditambah 4 dalam kurung 0,9417. Dengan hasil kita jumlahkan menjadi 28,26. Maka jadi kuartil ke-1 dari data berat badan di SD Mulia adalah 28,6. Baik. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.